Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada hari ini, Rabu tanggal 17 Agustus 2022, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan harian yang akan saya bawakan dari Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 48. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, karena pada hari yang istimewa Tuhan menyatakan kebaikan kepada kami setiap umat-Mu yang boleh terus percaya dan mengikuti Tuhan. Bahkan di hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama merayakan, yaitu Hari Kemerdekaan Rakyat Indonesia. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang terdapat dalam Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 48. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar kami boleh memperoleh hikmat dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Judul perikop kita pada hari ini yaitu Yesus menyucikan bait Allah. Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 48. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kala itu, sebelum peristiwa ini terjadi, Yesus Kristus itu merupakan tokoh yang sudah terkenal atau viral dalam masa pelayanannya. Tentunya ini bukanlah berita baik bagi para pemimpin agama dan orang-orang terkemuka pada saat itu di bangsa Israel, yaitu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pada saat itu selain mengajar di segala tempat, Yesus Kristus dan murid-muridnya setiap hari juga mengajar di bait Allah. Perlu diketahui bagi kita, diingatkan bahwa Yerusalem ini, di mana ada bait Allah atau bait suci, itu merupakan tempat banyak orang yang berkumpul dari segala wilayah. Karena ini adalah pusat hidup keagamaan umat Yahudi. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa pemimpin-pemimpin agama dan orang-orang terkemuka ini ingin atau berusaha membinasakan Yesus Kristus? Padahal Yesus Kristus itu tidak melakukan hal yang salah. Yesus Kristus juga tidak melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan ajaran tentang Allah. Bahkan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus ini memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupan orang-orang pada saat itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita sudah memiliki jawabannya masing-masing dalam hati. Karena pada saat itu Yesus viral, ia itu banyak memberikan pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Sampai-sampai para pendengarnya merasakan ada kekuasaan yang berbeda dari yang pernah mereka dengar. Dan ini membuat mereka takjub. Matius pasal 7 ayat 28 sampai 29, demikian bunyinya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini,
Takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang-orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, inilah yang mungkin pada kala itu mereka rasakan ketika mereka mendengar Yesus Kristus menyampaikan suatu ajaran dalam kehidupan pelayanannya kepada orang banyak. Sehingga banyak sekali yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Selain itu juga, Yesus Kristus sering mengadakan mujizat seperti menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan orang yang kerasukan, bahkan membangkitkan orang yang sudah mati, dan lain-lain. Ada banyak hal mujizat yang bisa kita ketahui dalam pelayanan Yesus. Nah, inilah pemicu awal kebencian dan keirian hati dari pemimpin agama ini tidak menyukai Yesus Kristus. Diceritakan juga dalam teks kita hari ini, Yesus Kristus marah, sangat-sangat marah, karena ia melihat saat ia datang di bait Allah ini, ada banyak para pedagang yang ingin melancarkan usahanya dengan berjualan. Mereka tidak memperhatikan kesucian atau kekudusan apa yang harus sebenarnya mereka lakukan, yaitu datang untuk berdoa dan menyembah Allah, bukan untuk mencari keuntungan dari banyak orang, dan ini dapat mengganggu peribadatan yang ada di bait Allah. Inilah mengapa Yesus mengatakan bahwa ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sarang penyamun ini kalau kita bisa artikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu seperti sarang yang ingin merampas banyak penghasilan dari setiap keuntungan yang diperoleh dari banyak orang yang datang. Padahal waktu itu bait Allah ini adalah tempat sebagai tempat di mana mereka ingin datang menyembah kepada Allah, berdoa, memberikan persembahan, dan ini adalah sesuatu hal yang salah dilakukan oleh para pedagang sehingga membuat Yesus itu sangat murka atau marah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa relevansinya bagi kita pada saat ini? Ketika hati kita mengatakan untuk mengikuti dan beribadah kepada Tuhan, jangan sampai kita menggunakannya dengan salah untuk keuntungan pribadi. Misalkan kita datang beribadah ke gereja, kita lihat di gereja itu banyak orang. Wah, kita ini kayak memberikan sponsor. Gini, saya ada jualan di sini, saya ada jualan di situ. Nanti ini bisa menyalahkan fokus orang lain untuk beribadah. Jadi mereka ini tidak terfokus untuk beribadah kepada Tuhan, dan mereka mungkin dapat melupakan kepada Tuhan yang harusnya itu yang utama mereka lakukan. Juga di sini jangan sampai pikiran kita itu terkecoh untuk hal-hal duniawi yang dapat menjauhkan bahkan menduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan melihat dan mengetahui setiap umatnya yang sungguh-sungguh mau mengikuti Dia, datang beribadah kepadanya, bersembah sujud berdoa di hadapan Tuhan. Bahkan di firman Tuhan kali ini juga mengingatkan kita untuk saling mendukung setiap pelayanan yang ada dalam jemaat, dalam bergereja, dalam setiap hal, untuk memberikan perkembangan atau perubahan, bahkan kemajuan yang baik untuk memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Bahkan sesama hamba-hamba Tuhan, pekerja dan rekan-rekan, kita harus melakukan yang terbaik, saling memberikan semangat dan motivasi, bahkan tidak dalam bentuk ingin menjatuhkan atau membenci satu sama yang lainnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa.
Allah yang kami kenal dan yang kami sembah dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa, karena kami telah bersama-sama mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu pada hari ini boleh mengajarkan dan mengingatkan kami bahwa begitu pentingnya Tuhan dalam kehidupan kami, begitu pentingnya pengajaran yang boleh kami terima agar kami dapat melaksanakan dan menggunakannya dengan baik dan bijaksana, bahkan dapat memperoleh setiap kebaikan yang kami terima itu boleh kami taburkan dalam kehidupan kami. Melewati firman-Mu hari ini Tuhan, kami senantiasa merasakan bahwa Tuhan akan selalu ikut turut campur tangan dalam setiap langkah kehidupan kami umat-Mu yang percaya. Bapa, pada saat ini kami bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kami bagi kami sekalian Tuhan yang boleh bersama-sama dengarkan firman-Mu. Kiranya kami boleh merasakan setiap penyertaan dan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan dalam setiap rutinitas dan pekerjaan kami, sehingga apapun yang kami lakukan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tinggal diam dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau menaikkan doa syafaat kami bagi gereja Hosana Puruk Cahu dan gereja Eleuteria Christian Center. Tuhan kiranya senantiasa juga memberikan kuasa setiap kebaikan Tuhan, setiap penyertaan Tuhan, setiap tuntunan Tuhan, agar apapun yang boleh dilakukan juga segalanya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tentunya dapat menjadikan suatu sukacita dalam kehidupan jemaat-Mu, dalam setiap kehidupan gereja-Mu, bahkan juga dapat tentunya meninggikan dan memuliakan nama Tuhan senantiasa terjadi dalam setiap hal yang dilakukan dalam gereja Hosana Puruk Cahu dan gereja Eleuteria Christian Center. Tuhan menyertai juga dan memberkati setiap peran masing-masing hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, yang boleh menyatakan apa yang dalam kehidupan mereka untuk nama Tuhan, agar senantiasa dalam setiap pekerjaan mereka, tugas tanggung jawab rutinitas dan keluarga mereka, Tuhan senantiasa menyatakan kasih setia, menjaga, melindungi, bahkan memberikan perkembangan dan kemajuan yang baik dalam kehidupan jemaat-Mu dan juga gereja-Mu yang ada di Hosana dan juga Eleuteria Christian Center. Apapun yang boleh dilakukan, setiap program, kegiatan, perencanaan, segalanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan yang terbaik. Kami juga berdoa ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh merasakan kemerdekaan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sebagai salah satu warga negara rakyat Indonesia, bahkan dengan setiap tugas tanggung jawab kami, baik yang ada di pemerintah, baik kami yang boleh menjalani kehidupan kami sebagai masyarakat, bahkan dalam setiap pelayanan tugas tanggung jawab kami Tuhan, kami serahkan keseluruhannya hanya kepada Tuhan. Setiap para pemimpin baik yang ada di Indonesia ini, bahkan yang ada di Murung Raya, Tuhan juga senantiasa bekerja dan ikut turut campur tangan, memberikan setiap solusi, setiap jalan keluar yang terbaik apabila negara kami, bahkan wilayah Murung Raya ini memiliki banyak permasalahan atau memiliki setiap hal yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan juga. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan bangsa, negara, dan wilayah kami di Murung Raya ini, agar kemerdekaan rakyat Indonesia senantiasa menjadi sukacita yang sangat kami syukuri, sehingga itu boleh terus kami rasakan
bahwa Tuhan akan selalu menuntun kami, menjaga kami, dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami akhiri Tuhan bersama-sama doa syafaat kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.